Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Ustaz Supardi SPDI dan para pengurus yang hadir, para pembesar Al-Ikhlas, penggede Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, semoga pahalanya besar, rezekinya besar, istrinya besar. Amin. Dan mudah-mudahan juga ampunan dari Allah kepada kita teramat besar, sehingga kita layak untuk mendapatkan surga. Kita bersyukur juga kepada Allah bahwa pada pagi hari ini kita dipilih oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini, karena semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Dan bersalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sejak tadi berangkat dari rumah saya sudah punya firasat enggak enak. Iya. Ternyata kejadian. Ya, dan sayangnya tadi saya nggak pegang mic duluan. Kalau saya pegang mic duluan saya bisa jadi MC. Ya, insya Allah datangnya kita saja dengan niat sholat subuh berjamaah, ditambah lagi ada niat untuk hadir dalam majelis ilmu, insya Allah itu adalah sebuah keutamaan. Walaupun mungkin akhirnya apa yang kita niatkan itu tidak terlaksana, ya, pahala tetap Allah berikan, pahala tetap kita dapatkan. Jadi kalau saya nggak kasih talim, selalu sudah dapat pahala, ya. Perlu dilanjut, kan kita pahala dapat. Ya, sekedar untuk mengisi saja kekosongan. Yang pasti bukan jadwal saya untuk kajian tahsin dan juga bukan untuk kajian fikih, ya. Kajian fikih saya nggak mau kitabnya, ya. Kajian tahsin insyaallah daripada lulus semuanya, dia tinggal melancarin aja. Kajian lepas saja, ya. Insyaallah kajian lepas, apa yang pernah saya dapatkan akan saya sampaikan untuk bapak semuanya. Kajian lepas itu berarti kita nanti sama-sama lepas tuh. Selesai ya. Baik, saya pernah dapatkan nasihat dari salah seorang ustadz itu. Ada 3 hal yang disukai Allah. Ada 3 kelompok orang yang disukai Allah, tapi ada lagi 3 kelompok orang yang lebih disukai Allah. Sementara sebaliknya ada 3 kelompok orang yang dibenci oleh Allah, tapi ada lagi 3 kelompok orang yang lebih dibenci lagi sama Allah. Ya, jadi berapa ini? Kalau dibenci sama Allah saja kayaknya udah ngeri, tapi ada lagi yang lebih dibenci sama Allah. Begitu juga disukai sama Allah aja kayaknya udah bersyukur banget gitu. Tapi ternyata ada lagi kelompok yang lebih disukai lagi, dicintai lagi oleh Allah. 3 kelompok ini, yang pertama orang yang dicintai oleh Allah, yaitu orang yang fakir, yang kemudian ia tawadhu. Fakir tawadhu, ketawa sambil duduk, ya. Tawadhu artinya apa Pak? Tawadhu Pak.
Nah, rendah diri. Tapi kita sombong ya. Bukan rendah diri ya Pak. Kalau rendah diri nggak boleh dalam agama. Yang boleh rendah hati. Ya. Kalau merendahkan diri di hadapan manusia nggak boleh. Tapi merendahkan diri di hadapan Allah wajib. Ya. Tapi kalau rendah hati terhadap semua makhluk Allah itu harus rendah hati. Tapi kalau rendah diri yang boleh itu hanya kepada Sang Khaliq. Rendah diri, merendahkan diri kita, merendahkan suara kita, merendahkan perilaku kita, ya. Karena semua kita berhadapan dengan Sang Maha Segala, ya, yang tidak ada yang melebihi kemaha segalanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disinilah saat-saat kita paling tepat merendahkan diri kita. Saat kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah meninggikan derajat kita di hadapan makhluk. Itu kalau jadi sholat adalah salah satu contoh kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Bagaimana tidak? Kepala yang paling kita hormatin kita tempelin ke tanah. Ya. Tidak ada ibadah yang semulia-mulianya dibanding sholat, dibandingkan ibadah-ibadah umat lain. Ada seorang yang dia itu mu'alaf, ya, dia dari agama yang lain, agama seberang. Ketika dia ternyata menemukan di dalam kitabnya itu, ternyata Tuhan yang disembah itu melakukan ibadah dengan cara sujud, ya. Sujud juga, sementara umatnya malah bersujud, ya. Nah, dia mengambil kesimpulan karena memang ternyata serendah-rendahnya, semulia-mulianya hamba Tuhan, ya, itu ketika dia merendahkan diri dengan titik terendah ketika menyembah Tuhan, dan saat itulah titik terendah itu adalah ketika sedang sujud. Dari situ dia mengambil pelajaran dan kemudian menjadi malu. Jadi kembali ke orang fakir yang tawadhu tadi, ya, orang fakir yang tawadhu itu, aku cinta kepadanya kata Allah. Tapi ada orang yang aku lebih cintai lagi, ya, yaitu orang kaya yang tawadhu. Ya. Kalau orang fakir, orang miskin, gak punya apa-apa, tawadhu, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, wajar. Yang gak punya apa-apa yang mau disombongin? Ya, kekayaan gak punya, udah rumah miskin, sombong. Nggak ada yang mau disombongin. Makanya wajar kalau tawadhu. Tapi Allah lebih cinta lagi ternyata sama orang kaya yang tawadhu. Dia udah dikaruniai rezeki Allah sangat banyak, punya kelebihan banyak, tapi dia tetap tawadhu. Ini yang jarang. Kebanyakan mah orang kaya itu ya tinggi hati, sombong dan sebagainya. Karakter yang pantas, ya, yang pantas. Walaupun tidak ada yang lebih pantas untuk sombong kecuali Allah, karena memang Allah yang memiliki segalanya. Jadi orang miskin yang tawadhu dicintai oleh Allah, tapi kalau kita mau cinta lagi sama Allah, jadi orang kaya yang tawadhu. Jadi keutamaan seorang kaya itu ternyata lebih lagi dibanding orang miskin dalam hal ketawadhuannya, bukan dalam hal hartanya, tapi dalam hal ketawadhuannya. Kalau dia tawadhu, sementara dia punya hal-hal yang seharusnya bisa menjadi sebab dia sombong, tinggi hati, maka disinilah terlihat betapa ia bisa mengendalikan hatinya, tidak menempatkan harta yang ia miliki di hati, tapi ia menempatkan harta yang ia miliki itu di tangannya, sehingga ia menjadi orang yang ringan tangan, mudah memberi. Tapi kalau harta, kekayaan dan dunia itu ditaruh di hati, berat, ya, berat. Sampai beratnya itu sampai ke bawah mati, Pak. Ya. Makanya kebanyakan orang-orang yang berat meninggalkan dunia ini susah, karena dia berat meninggalkan dunia ini. Berat untuk terpisah dari hal-hal yang dia cintai selama ini, hal-hal yang dia kejar selama ini. Dia hidup memang untuk mengejar dunia,
ketika ia dicoba dipisahkan dari apa yang dia cintai itu susah. Ya. Orang seperti ini jarang sekali menemui husnul khatimah karena memang sehari-hari hidupnya hanya untuk mengejar dunia. Ya. Tapi orang-orang yang tidak menempatkan dunia di hatinya lepas-lepas saja. Artinya dia merasa bahwa yang ia miliki itu bukan miliknya, itu dari Allah dan punya Allah, akan kembali kepada Allah. Ya, makanya prinsip orang kaya yang tawadhu itu, pernah dengar ya Agim itu, kita hidup itu rumusnya itu kayak tukang parkir. Tukang parkir itu mobil banyak, ya ada BMW, ya ada BMW Benz, Fortuner, Pajero, Pujero. Ya, tapi begitu satu persatu mobil itu pergi, ya, dibawa sama pemiliknya, dia lepas-lepas saja, enteng, dia bukan punya dia, ya. Atau ketika kita punya harta, kemudian kita keluarkan, nggak sayang-sayang, ya anggap dunia itu sampah aja, seperti sampah aja. Pernah nggak Bapak pagi-pagi nongkrong di WC, dihitung-hitung, tadi pagi dapat berapa potong ya? Nggak pernah diinget-inget lagi kan? Ya itulah dunia. Harusnya seperti itu kita memperlakukan dunia. Ya, ikhlas seperti yang lepasnya. Ya, enteng banget. Nah, orang kaya yang tahu itu, insya Allah seperti itu. Dan makanya lebih dicintai oleh Allah. Lalu yang kedua, Allah mencintai orang tua yang taat beribadah, ya. Tapi Allah lebih cinta lagi anak muda yang rajin ibadah. Orang tua rajin ibadah wajar, kata orang bilang sudah bau tanah. Walaupun semuanya emang camat ya, camat, kita semua camat, calon mati, ya. Tapi orang tua yang rajin ibadah, ya. Itu anggapan orang udah wajar, ya. Mungkin saja dulu dia kenapa rajin ibadah karena dia merasa waktu masih muda dosa-dosanya banyak yang dia lupakan, banyak yang dia tinggalkan karena kelalaiannya semasa muda. Akhirnya pada saat sudah tua, taubat rajin ibadah. Kalau dalam khutbah Jumat kemarin yang saya sampaikan, sebenarnya ini juga bagian dari salah satu jerat iblis. Kadang muda kita sering terkena jerat iblis itu, ya, yaitu tahwin. Tahwin itu artinya memudah-mudahkan, seolah-olah meringan-ringankan, seolah-olah dosa itu kalau cuma kecil doang, nah dosanya sedikit, ya. Nanti aja lah bertobat ntar kalau udah tua. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah, ya, bersyukur karena Allah masih ngasih tua. Kadang-kadang cita-cita pengen tua itu gak kesampaian. Cita-cita di mana saatnya dia pengen bertobat, pengen banyak ibadah, gak kesampaian karena gak ada yang tahu umurnya sampai tua apa kan. Maka bersyukur yang sudah tua. Ya, belum tentu yang muda-muda bisa ngerasain seperti bapak-bapak sekarang nanti, ya. Belum tentu bisa nyampe, ya. Yang kepalanya udah kepala 4, kepala 5, ya. Alhamdulillah bersyukur, artinya Allah masih sayang sama kita, masih ngasih kesempatan sama kita untuk bertobat. Jangan sampai makin tua makin kebelengsa, masya Allah. Makin tua makin malas ibadah. Apa yang mau dicari lagi? Apa yang mau dikumpulin lagi sih sebenarnya tua ini? Ya, kalau udah usia di atas 40, apalagi di atas 50, ya udah mulai udah usia jelita jelang 50 tahun, atau yang lolita, ya, lolos 50 tahun. Ya, itu udah mulai harus rajin-rajin, atau orang Jawa rajin-rajin eling, terus banyak-banyak ingat sama akhirat, ya. Enggak, kalau bisa jangan 50-50 lagi dunia akhirat. Porsinya harus sudah lebih besar akhirat. Ya, porsinya harus lebih besar akhirat, dan kita harus punya tekad akhirat kita harus lebih baik, tabungan kita harus lebih banyak, karena usia-usia seperti ini kita nggak tahu, ya,
batasnya sampai mana nih kita ngumpulin bekal kita. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa, ya. Makin kesini batas usia kematian seorang itu makin rendah ya, bukan makin tinggi ya. Insyaallah teman-teman banyak yang usia 40 udah dipanggil Allah, apapun penyebabnya, entah itu jantung koroner, ya. 50 udah mulai sakit-sakitan, ada yang stroke lumpuh, teman saya banyak yang seperti itu di kantor, ya. Dan nggak sampai usia 60, ya. Jadi ya kita memang harus bersiap-siap, ya. Cuma memang ada yang lebih Allah cintai, ya. Ketika orang tua rajin ibadah, maka ada yang lebih dicintai lagi oleh Allah adalah ketika ada anak muda rajin ibadah, anak muda yang taat ibadah. Ya usia 40 masih dibilang muda, terus ya, alhamdulillah masih dihibur. Jadi manfaatkan masa muda kita ini, karena ibadah di waktu tua nilainya kalau dibandingkan sama ibadah kita waktu muda itu beda nilai pahalanya. Karena apa? Pahala itu Allah berikan sebanding dengan kadar kesulitannya. Semakin tinggi kadar kesulitannya, akan semakin besar tingkat pahalanya. Kenapa anak muda sulit untuk taat ibadah? Karena memang godaannya bagi banyak-banyaknya, hasrat untuk memenuhi keinginan nafsu syahwatnya itu lebih tinggi, ya, dibanding kita yang udah usul, ya. Mau ibaratnya apa namanya, nafsu kuat tenaga kurang. Pengen, saya yakin ya. Kalau nafsu mah belum tentu dari kecil anak muda, ya. Cuma masalahnya beda sama kekuatannya, kemampuannya, ya. Ya akhirnya alhamdulillah kita usia tua sudah mulai pada berasa sakit-sakit, duduk di antara sujud udah mulai sakit, ya kan, jalan udah mulai sakit-sakit, udah mulai berasa ada yang kelompok kolesterol, ada yang kelompoknya darah tinggi, ada yang jamaah kesempurnaan dan sebagainya. Ya, udah mulai itu di atas usia 40. Ya, jadi mari kita manfaatkan masa muda kita ini untuk taat kepada Allah. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, aku cinta orang kaya yang dermawan. Ya, namun aku lebih mencintai lagi orang miskin yang dermawan. Kalau tadi orang miskin yang tawadhu Allah cinta, tapi orang kaya yang tawadhu lebih Allah cintai. Sekarang kebalikannya, ada orang kaya yang dermawan Allah suka, tapi Allah lebih suka lagi orang miskin yang dermawan. Orang kaya dermawan wajar, memang dia punya duit banyak, dia bisa kasih orang itu. Tapi ketika ketemu sama orang miskin yang dermawan, nah ini sulit, ya. Untuk menghidupi sehari-hari kebutuhan dia aja sendiri susah, tapi dia masih mau sedekah, masih mau infak, masih rajin zakat, masih mau nolong orang. Gempa bumi di Cianjur, musibah-musibah di tempat lain, selalu aktif, walaupun mungkin secara jumlah dan nominal tidak bisa dikatakan banyak, tapi banyak untuk dia. Mungkin ketika seorang kaya mengeluarkan sumbangan sebesar 1 miliar, sementara di kantongnya masih ada ratusan miliar, dibanding dengan orang miskin yang cuma ngasih 100.000, tapi di dompetnya cuma ada 200.000. Ya, ini masya Allah, nilai pahalanya jauh lebih tinggi, lebih mulia orang miskin yang ngasih 100.000. Karena dengan dia mengeluarkan 100.000, artinya dia sudah mengeluarkan setengah dari harta yang dia miliki, uang yang dia miliki saat itu di dompetnya, setengahnya. Kalau orang kaya nggak ada sepersekian itu, 1 M dibanding ratusan M yang ada di dompetnya. Nah, maka orang miskin yang rajin, yang dermawan itu jauh lebih dicintai oleh Allah ketika dibanding orang kaya yang dermawan. Maka kata Rasulullah, sedekah yang paling utama, ya, adalah sedekah di mana kita masih cinta dunia. Ya, kalau masih udah nggak cinta dunia, maksudnya nggak terlalu butuh dunia, artinya kita udah selesai lah sama dunia, udah selesai, artinya harta udah
udah kemana-mana, pemasukan bukan lagi dari kerja tapi dari passive income, misalnya udah ngalir terus, itu udah nggak butuh duit begitu. Pada saat kita sedekah, nggak lebih utama dibanding saat kita memang masih butuh dunia, masih cinta dunia, kita bersedekah. Ya, seutama-utamanya sedekah adalah saat kita masih cinta dunia. Ya. Jadi makanya Allah juga cinta sama kelompok kayak ini. Nah, kemudian kata Allah lagi, aku benci 3 orang, namun aku lebih benci lagi sama 3 orang yang lain. Ya, yang pertama, aku benci orang kaya yang sombong, ya, tapi aku lebih benci lagi orang miskin yang sombong. Ya, orang kaya sombong wajar, ya. Ada harta yang dia miliki untuk disombongkan. Ya. Ini udah miskin sombong, mau jadi apa? Orang ganteng sombong, wajahnya ganteng, ini orang jelek sombong. Nggak ada yang jadi sombongin ya. Orang berilmu sombong, wajar dia punya ilmu. Ini udah kagak punya ilmu, sombong. Apalagi yang sombongin? Ya, sombong itu kan adalah apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempat, itu sombong. Itu zalim. Sombong itu batal hak wa nas, ya, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itu sombong. Ya. Inilah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis sehingga menjadi penyebab dia dikeluarkan dari surga. Jadi kalau orang kaya sombong, ya kalau walaupun dosa juga dibenci sama Allah, tapi pasti ada wajar-wajarnya. Orang miskin sombong, maka ini lebih dibenci lagi oleh Allah. Kemudian yang kedua, aku benci sama anak muda yang suka bermaksiat, ya. Tapi aku lebih benci lagi sama orang tua yang tukang maksiat. Udah tua, kagak lihat umur ya, rambut udah putih, wajah udah keriput, harusnya jadi presiden. Udah rambut udah putih, wajah udah pada keriput, tapi masih suka maksiat, iya kan? Ada dipilih yang begini. Ya, jadi ya kalau udah begitu kita lihat ya, ketika rambut sudah mulai luntur, ya, kulit sudah mulai kendur, gigi udah mulai pada gugur, ya kan? Mata udah mulai lamur, ya. Terus baunya udah bau bubur, gampang masuk angin, udah ganti dikit aja, udah besoknya udah kagak sama jamaah, ya. Nah, udah kalau begini udah dekat masjid, udah dekat orang soleh, udah dekat Pak Ustadz Abdi, ya. Kali aja nanti kalau lagi pas kesulitan ngomong ini. Kan gitu, prinsip kita mendeketin seseorang itu ada maunya, kadang-kadang ya begitulah ketika kita mendekati Allah. Ya, Allah lebih layak untuk kita dekati ketika kita ada maunya. Ya, kita pengen ada maunya sama makhluk aja, kita deketin tuh makhluk. Ya. Tapi ketika kita ada maunya sama Allah, nggak pernah kita mau deketin Allah. Ya, yang ada malah kita maksiat terus. Gimana mau dikabulin, kita hajat nih. Ya, deket-deketin Allah terus, kita rajin minta ampun, istighfar, berzikir, banyakin ibadah. Ya, deketin rumahnya, rumah Allah itu yang masjid. Ya, ketika kita ingin deketin makhluk, kita kan deketin rumahnya, rajin silaturahim. Ya, ujung-ujungnya memutar. Ya, ini rumah Allah nih, tempat kita mohon segalanya, yang bisa memberikan segalanya, ya kita deketin. Mudah-mudahan dengan semakin dekat sama Allah, semakin nggak ada hijab dengan Allah, segala hajat-hajat kita, keinginan kita mudah dikabulkan oleh Allah. Pernah dengar kisah ya tentang Imam Ahmad, ya? Bukan Pak Ahmad, Imam Ahmad. Kalau jadi imam, kita disebutnya Imam Ahmad. Sama Pak Ahmad ini sama nih. Pak Ahmad kalau di depan, ntar jadi Imam Ahmad.
Sekarang masih jadi makmum Ahmad. Oh, Imam besar. imam besar ya, imam besar teman. Imam Ahmad itu pernah ya suatu kali dia ada keinginan untuk merasa keluar dari rumah menuju ke satu tempat. Padahal nggak ada niat-niat atau tujuan tertentu ya, blank aja. Tapi dia pengen banget bisa ke satu tempat itu, ya. Tempat di mana dia akhirnya berjalan ke sana. Kalau nggak salah di daerah Basra. Jadi ke sana. Sampai sana dia kemalaman, jauh tuh dia dari rumah gitu. Sampai sana kemalaman, kemudian ada masjid, dia tidur-tiduran di sana, numpang tidur. Ada marbotnya, Mas Jeffrey kali saat itu begitu guys. Nggak kenal siapa itu, diusir Muhammad. Nggak boleh tidur di sini. Ya. Ada tulisan tuh dilarang tidur-tidur di masjid. Nggak ada tulisan banyak. Diusir. Karena memang subhanallah orang-orang dulu itu tawadhu. Dia nggak pernah diri. Imam Ahmad itu adalah orang yang sangat terkenal di santero jagat raya saat itu ya. Ya nggak siapa yang nggak kenal Imam Ahmad. Cuma saat itu mungkin tuh si Marco nggak kenal Imam Ahmad dan dia nggak mencoba untuk perkenalan diri Imam Ahmad. Nih, kamu nggak tahu saya Imam Ahmad gitu mungkin kalau yang sombong. Ini enggak. Diusir begitu, udah terima aja. Dari dalam dia diusir keluar di teras. Di teras masih diusir juga. Lagi tidur masih diusir juga. Nggak boleh tidur di sini. Akhirnya Imam Ahmad kemudian dia mencari warung yang masih buka. Dia cari tuh warung ketemu yang masih buka. Dia mampir sebentar ke situ. Pas lagi duduk-duduk, si tukang warung ini dia aneh gitu, tukang warung kok subhanallah rajin nulis baca istighfar astagfirullahaladzim sambil ngaduk-adukan astagfirullahaladzim. Nah, terus dia penasaran, Pak, Masya Allah ini Bapak rajin sekali istighfar. Kenapa Pak? Oh iya, alhamdulillah istighfar ini sudah jadi zikir lazim saya. Setiap hari, setiap saat saya selalu istighfar. Dan ternyata memang benar, dengan rajinkan istighfar, apapun yang saya minta itu nggak ada yang nggak dikabulin sama Allah, selalu dikabulin sama Allah. Cuma tinggal satu yang belum dikabulin katanya. Apa itu? Saya pengen banget ketemu Imam Ahmad, tapi sekarang belum ketemu. Ya, Imam Ahmad langsung deg, Masya Allah, ternyata ini yang membuat saya yang membuat saya keluar dari rumah. Allah memimpin hatinya Imam Ahmad untuk ke tempat orang itu ya. Dengan istighfar yang dia rajinkan, yang dia dawamkan, itu mempermudah Allah menurunkan keadaan. Oke, kemudian jadi istighfar itu membersihkan dosa. Semakin bersih dosa kita, maka semakin cepat, semakin tipis hijab kita kepada Allah, atau bahkan bisa jadi hijabnya tidak terhalang lagi kita dengan Allah. Wajar orang yang sering istighfar itu ketika minta segala sesuatu dikabulkan oleh Allah. Ya. Dan kemudian yang terakhir, aku benci orang miskin yang pelit. Ya, tapi aku lebih benci lagi orang kaya yang bakhil. Nah ini ungkapan dari ulama tersebut yang ketiga. Orang miskin pelit wajar ya, dia memang gak punya apa-apa. Dia pengen ngasih, dia ngitungnya banyak banget ya. Pengen ngasih ini, nanti anak saya di rumah gimana? Nanti cicilan rumah kreditan HP begitu. Itu pas gajian aja orang-orang pas seneng, dia pusing. Ngawan pribadi. Gajian itu orang seneng, dia pusing, makin pusing gajian. Udah kebayang tuh pikiran itu. Iya, kusut deh. Yang ada rekening itu cuma numpang lewat doang. Ngawan pribadi lagi, nggak usah cerita ya. Ya orang kulit
orang miskin pelit wajar, tapi ini orang kaya udah harta yang banyak masih pelit, masih basil juga, ya. Nah ini yang nggak wajar. Memang mau dibawa mati tuh harta. Ya, harta kita nggak dibawa mati. Sebanyak-banyaknya rumah yang kita miliki, yang kita bisa tempatin saat itu cuma 1 meter doang, kata Agim. Mau rumah 100 hektar, 200 hektar jumlahnya banyak. Pas kita lagi ada di rumah, kalau semua sekaligus 100 hektar itu kita bisa tempatin, nggak bisa. 1 meter doang tempat kita duduk, tempat kita diri. Ya, mau sebanyak-banyaknya tanah yang kita punya, nanti mah pas sudah kita pulang 1 kali 2 meter doang yang pakai. Ya, jadi prinsipnya kalau orang kaya itu pelit, maka siap-siap nanti kalau kata anak orang kaya pelit kuburannya sempit gitu. Ya, emang bener kuburan udah gak ada yang lega ya. Kuburan di mana-mana 1 kali 2 meter. Cuma nanti pada saat kita udah nempatin, itu kuburan bisa jadi tempat terindah buat kita. Bisa jadi tempat yang paling menyeramkan juga buat kita. Ya, semakin kita banyak amal soleh, insya Allah Allah luaskan kuburannya, Allah terangkan kuburan kita. Ya, salah satu yang bisa menjadikan orang senang di dalam kubur itu salah satunya banyak sedekah. Dan sedekah inilah yang menjadi penyebab orang yang udah mati banyak yang pengen minta dibangkitkan lagi oleh Allah, walaupun sedikit, walaupun sejenak. Ya, dalam surat Al-Munafiqun, ya, banyak orang-orang yang sudah mati dia minta waktu lagi sama ya Allah, kasih aku waktu lagi untuk bisa hidup sehingga aku bisa bersedekah. Dia bilang sedekah. Ya, kenapa nggak bilang sehingga aku bisa sholat lagi, sehingga aku bisa puasa lagi? Nggak bilang gitu. Ya, bilangnya sedekah sehingga aku bisa sedekah. Karena sedekah ini yang menyelamatkan kita dari panasnya siksa alam kubur dan panasnya api neraka. Sedekah. Ada orang yang bersedekah, dia diselamatkan di neraka sama Allah. Ada kisahnya itu. Ketika api neraka ingin menjilatnya, tiba-tiba api neraka itu terhalang oleh sesuatu, dan kata malaikat, orang ini terhalang, dihalangi oleh sedekah yang pernah ia berikan waktu itu cuma sebelah kurma doang. Cuma sedekahnya sebelah kurma doang. Ya, itu bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Apalagi kalau kita sedekahnya nggak mungkin kan sebelah kurma, paling nggak kan setengah kilo kurma dah. Ya, nah itu lebih lagi misalnya. Ya, jadi Bapak jamaah semuanya, itu 3 hal yang dicintai oleh Allah, namun ada kelompok lagi yang lebih dicintai oleh Allah, dan ada 3 kelompok yang dibenci oleh Allah, dan ada lagi yang lebih dibenci oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lebih dicintai oleh Allah dan tidak termasuk dalam kelompok yang dibenci oleh Allah walaupun sedikit. Ya, apa saja yang bisa menjadi penyebab dibenci oleh Allah? Ada satu hukum di dalam fikih, ya. Kalau dalam fikih itu wajib itu artinya sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau enggak dikerjakan dosa. Sunnah, ya, sesuatu yang apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Makruh, sesuatu yang apabila kita lakukan Allah benci sama kita, walaupun ya kalau dilakukan nggak apa-apa. Kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi kalau dilakukan Allah benci. Nah, kalau bisa kita hindari semua hal-hal penyebab apapun, sekecil apapun yang menyebabkan Allah benci sama kita, walaupun itu kadangnya makruh. Kadang kita dengan makruh ini suka ngenteng-ngentengin makruh doang kok. Ini koreksi pribadi saya juga ya, ya banyak mungkin hal-hal makruh yang harus kita mulai kurangi. Contoh makan jengkol. Saya suka banget makan jengkol, itu makruh itu sulit. Ya, Nabi itu makruhkan makanan-makanan yang berbau-bau. Kalau dulu mungkin di Arab kagak ada jengkol ya, tapi Nabi itu makruhkan bawang putih. Bawang putih itu bau, kata Nabi, yang makan bawang putih ya jangan deketin musholaku. Ya, itu makruh aja. Ulama mengatakan makruh karena pada saat dia ngomong itu bau. Malaikat nggak suka sama yang bau-bau karena malaikat itu ada di sekitar kita. Ya, malaikat nyium tuh. Jadi hal-hal yang bikin sekitar kita jadi nggak nyaman
Walaupun nggak dosa itu makruh ya. Tapi kalau bisa kita kurangilah yang sifatnya makruh itu. Kadang kalau kita terlalu sering melakukan yang makruh, akhirnya kita jadi ngenteng-ngentengin makruh. Kalau sudah menggampangkan yang makruh, gampang terjerumus kepada yang syubhat. Kalau sudah mulai kita nyerempet syubhat, akhirnya kita terjerumus kepada yang haram. Ya, karena memang semua setan itu cara nipunya itu cara menarik pengikutnya itu sedikit demi sedikit, mulai dari makruh ini apa ya. Nah, orang-orang mungkin anak-anak muda kita yang sekarang terjerumus ke narkoba ya. Itu mungkin awalnya belum narkoba itu dia dari nyobain sesuatu yang makruh dulu. Nah, ya, tapi kita batasi ya makruh ya. Kalau mungkin masih berat, minimal yang tadinya mungkin setiap hari makan jengkol, ada tiap hari makan jengkol. Ya seminggu sekali dah. Kalau kangen, karena tadi mau sekali kangen gitu ya jengkol ya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, menjadi hamba yang dipantaskan Allah untuk mendapatkan ampunannya dan dipantaskan oleh Allah mendapatkan surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam kurang berkenan. Ada Allah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan membaca tutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.